Ini adalah kasus pemerkosaan paling sial yang pernah ada. Dia melecehkan seorang wanita cantik, tetapi tiba-tiba tubuhnya mendapat 3 luka memar, lalu mati di tempat dengan mulut berbusa. Pemeriksa medis tiba di lokasi dan awalnya mengira pria itu meninggal karena euforia. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa kulit di bagian bawah perut pria itu berwarna hitam. Rupanya, ia telah diracuni hingga mati. Saat itu, perawat yang telah dilecehkan oleh pria tersebut dengan malu-malu mengakui bahwa ia telah menaruh racun pada tubuhnya. Pengakuan ini membuat semua petugas forensik yang menangani kasus ini terkejut. Bagaimana mungkin ada cara keracunan seperti ini? Namun, ketika diperiksa, ditemukan bahwa racun bersarang di selangkangannya. Selain itu, racun dan air liur pria tersebut ditemukan di bagian dada perawat tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, polisi segera menangkap perawat itu atas tuduhan pembunuhan yang disengaja. Nama perawat itu adalah Kyuya. Dia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana keperawatan. Selain cantik, Kyuya dikenal bekerja sangat keras dan sering bekerja lembur. Namun, pada tanggal 18 Juni, Kyuya mengalami masalah saat pulang sendirian. Ketika melewati gang, tiba-tiba seorang pria besar muncul dari belakang dan mencekik lehernya. Pria itu kemudian menyeret Kyuya, melarangnya untuk berteriak, dan mengancam dengan sebilah belati. Dengan nada mengancam, pria itu berkata, "Jika kau tidak ingin mati, patuhi aku." Keinginan Kyuya untuk bertahan hidup membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Pria itu mendapatkan apa yang ia inginkan, dan Kyuya hanya bisa pasrah. Namun, penghinaan itu belum selesai. Selama kejadian, pria itu mengeluarkan ponselnya dan merekam tubuh telanjang Kyuya. Ia merekam video pemerkosaan berdurasi 180 detik. Setelah kejadian itu, pria tersebut mengancam Kyuya untuk tidak memanggil polisi. Jika Kyuya melapor, ia akan menyebarkan video itu secara online sehingga reputasi Kyuya hancur. Meskipun Kyuya merasa sangat marah, ia tahu betapa pentingnya reputasi seorang wanita, apalagi dirinya yang belum menikah. Jika video itu tersebar, ia merasa tidak akan pernah bisa menikah. Dengan pemikiran itu, ia hanya bisa marah dalam diam. Namun kesabaran Kyuya tidak membawa kedamaian. Setelah mengetahui bahwa Kyuya tidak melapor ke polisi, pria itu kembali menunggu di gang yang sama. Ia mengintai Kyuya dan menghentikannya lagi saat pulang kerja. Dengan video yang ia miliki, pria itu kembali mengancam Kyuya. Tidak punya pilihan, Kyuya sekali lagi terpaksa menuruti kemauan pria tersebut. Setelah kejadian kedua, Kyuya benar-benar merasa hancur. Namun, ia tetap tidak berani melapor ke polisi, karena takut video itu tersebar. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah pria itu akan terus-menerus memperkosanya seumur hidup? Satu-satunya solusi yang ia pikirkan adalah membunuh pria itu. Namun, Kyuya menyadari, ia tidak akan bisa melawan pria yang bertubuh besar dan kuat itu. Ia lalu mengingat adegan di sebuah film yang pernah ia tonton dan memutuskan untuk mengadaptasi ide tersebut. Dengan pengetahuan yang ia miliki sebagai perawat, ia menciptakan racun yang tidak berpengaruh pada kulit tetapi mematikan jika masuk ke dalam tubuh. Kyuya mulai mengoleskan racun itu pada bagian tubuh pribadinya, termasuk dada. Racun ini akan menyebabkan kematian mendadak akibat gagal jantung dan paru-paru jika tertelan. Setelah itu, ia pergi bekerja seperti biasa. Benar saja, pria itu kembali menghentikan Kyuya di gang gelap yang sama. Dengan ancaman seperti sebelumnya, pria itu memaksa Kyuya untuk menuruti kemauannya. Namun, kali ini Kyuya tidak melawan dan membiarkan pria itu menyentuh tubuhnya. 3 menit kemudian, pria itu tiba-tiba merasa tidak enak badan. Rudal pria itu mulai terasa gatal, wajahnya memerah, dan lehernya tampak tegang. Tidak lama kemudian, ia jatuh ke tanah, gemetar, dan mulutnya berbusa. Melihat kejadian itu, Kyuya segera menghubungi polisi. Namun, ketika polisi tiba, pria itu sudah tidak bernyawa. Kyuya mengira semuanya akan selesai setelah pria itu mati. Namun, keluarga pria tersebut tidak terima dan terus menuntut Kyuya di pengadilan atas tuduhan pembunuhan. Mereka bahkan meminta ganti rugi jutaan yuan. Kyuya, yang sebenarnya adalah korban pemerkosaan, kini harus menghadapi tuduhan sebagai pembunuh. Beruntung, polisi dan pengadilan memutuskan bahwa tindakan Kyuya mengoleskan racun pada tubuhnya adalah bentuk pembelaan diri yang sah. For your information, hukum pidana negara Cina menjelaskan dalam situasi seperti perampokan, pembunuhan, atau kekerasan lain yang membahayakan nyawa, seseorang berhak untuk mempertahankan diri dengan segala cara, bahkan jika itu menyebabkan kematian pelaku. Karena itu, pengadilan memutuskan bahwa Kyuya tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Dan kasus ini menjadi contoh bagaimana seseorang memiliki hak untuk mempertahankan diri dari kejahatan.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberi like, subscribe atau berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dukungan Anda adalah kekuatan bagi kami. Setiap tindakan kejahatan harus mendapatkan perhatian serius, dan kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.